Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Dwi Damayanti dengan NIM 041911233247. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai the decision making process pada perusahaan Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan sebagai suatu proses. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengambilan keputusan ini melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Proses pengambilan keputusan dimulai berdasarkan adanya masalah antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang ada. Kemudian proses pengambilan keputusan ini terkait dengan kedepatan pendekatan yang dilakukan, baik tidaknya suatu hasil keputusan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Kemudian terdapat 6 tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua pengumpulan informasi dan analisis, yang ketiga pembuatan alternatif kebijakan, yang keempat pemilihan alternatif, yang kelima pelaksanaan keputusan, dan yang keenam evaluasi hasil pelaksanaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan profil perusahaan Bank Syariah Indonesia, di mana pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah menjadi penanda secara bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu menjadi Bank Syariah Indonesia atau yang bisa disebut dengan BSI. Nah, penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung dengan sinergi perusahaan induk dari Mandiri, BNI, BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Nah, Bank Syariah Indonesia ini didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Lalu visi misi Bank Syariah Indonesia, yang pertama visinya yaitu menjadi top 10 global Islamic Bank. Lalu misinya yang pertama memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua melayani kurang lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku 5 triliun di tahun 2025. Lalu yang ketiga menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang keempat, top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dengan ROE 18% dan valuasi kuat. Lalu yang kelima menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan pada talenta terbaik di Indonesia. Lalu yang keenam, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya yang berbasis kinerja. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tahapan pengambilan keputusan ini yang diterapkan oleh perusahaan Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, terdapat identifikasi masalah merger dan manfaat merger. Yang pertama ini kelebihannya. Bank berpotensi menyalurkan kredit dengan dana yang lebih murah yang akan menguntungkan nasabah, terutama pada UMKM. Tetapi untuk kekurangannya, berpotensi melahirkan monopoli karena mengikis persaingan bank umum syariah di Indonesia. Dan selanjutnya, menetapkan tujuan manajemen. Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah ini melakukan merger untuk bertujuan untuk memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global dan untuk menekan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah eksis di kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga memilih alternatif. Pertama, dengan adanya merger ini, Bank Syariah bisa lebih efisien dalam penggalangan dana, operasional, pembiayaan, dan belanja.
Lalu yang kedua, merger tidak hanya upaya dan komitmen dalam pembangunan ekonomi syariah, namun juga menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional untuk mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Lalu yang ketiga, dengan merger membuktikan bank syariah ini memiliki prospek yang cerah serta aset bank syariah yang semakin besar dan kuat. Selanjutnya, mengimplementasikan keputusan. Pada tahapan ini, untuk menentukan alternatif pilihan untuk merger PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah, dan memilih untuk diimplementasikan merger ini dengan menentukan langkah-langkah due diligence seperti perizinan dan lain-lainnya. Kemudian aspek tenaga kerja, aspek hak kekayaan intelektual, dan aspek persaingan usaha. Kemudian yang terakhir, tindak lanjut dan pengawasan. Tindak lanjut dari keputusan merger berupa evaluasi penggabungan IT, sistem rekening nasabah dari merger yang bermasalah, sehingga dibutuhkannya evaluasi dan pengawasan dari direksi dan OJK dalam menjaga kestabilan perekonomian negara dari hasil merger tersebut. Nah, jika keputusan merger ini tidak dapat diharapkan, maka direksi segera mencari alternatif yang baru dari merger untuk kepentingan baik perusahaan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.